channel. So today is going to be my next video. Ini akan jadi video keempatku di akun YouTube dengan topik Education with Gabe. Aku akan sedikit berbagi beberapa materi yang aku pelajari di audit 2. Dan kali ini, pada malam hari ini, kita khusus akan membicarakan tentang confirmation of accounts receivable. So before that, I have to introduce myself like I always did before. Hello there, my name is Yohan Rois Panggabean. I am here because I love to share some education with all of you. Yeah, you know, the level of my YouTube is Education with Gabe. And I really wish that you can share a comment or maybe share something about the topic that I talk in my YouTube. So you can find me at my Instagram and contact me in there. My Instagram account name is Yohan Gabe. So after I introduce myself, let me introduce you about the topic that we are going to talk today. So we are going to talk about the confirmation, which is account receivable confirmation atau adalah konfirmasi piutang. Jadi tujuan utama daripada konfirmasi utang ini adalah untuk eksistensi, akurasi, dan batas waktu daripada pengkonfirmasian itu sendiri. Dan konfirmasi ini adalah salah satu dari 8 jenis bukti audit. Dari 8 jenis tipe bukti audit, confirmation adalah salah satunya. Dan daripada itu sebenarnya konfirmasi ini sendiri itu dianggap sebagai bukti yang sangat akurat ataupun andal karena bisa diterima langsung oleh dari pihak ketiga dari proses pengauditan yang kita lakukan. Setelah itu, standar audit Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa auditor sendiri harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang ini. Dan konfirmasi itu mungkin nggak sesuai kecuali keadaannya seperti ini. Yang pertama adalah the overall receivable balances is immaterial. Di mana maksudnya adalah saldo piutang itu secara keseluruhan tidak material. Jadi kayak beberapa klien itu seperti mungkin restoran fast food ya, menghasilkan penjualannya itu sebagian besar dalam bentuk tunai, sehingga tidak dapat diabaikan saldo piutang. Lalu yang kedua adalah the auditor considers confirmations ineffective evidence because response rates will likely be inadequate or unreliable. Di mana maksudnya adalah auditor itu menganggap konfirmasi sebagai bukti yang tidak efektif karena tingkat responsnya mungkin besar atau tidak memadai atau tidak dapat diandalkan. Jadi respon kemungkinan daripada keefektifan sebagai bukti itu kurang dapat diandalkan. Dan ini bisa terjadi pada industri tertentu ya, di mana seperti kayak rumah sakit yang kita tahu mungkin tingkat respons terhadap konfirmasi mereka sangat rendah. Dan yang terakhir adalah the auditors assess level of the risk of material misstatement represented by the combined level of inherent risk and control risk is low and other substantive evidence can be accumulated to provide sufficient evidence. Di mana yang ketiga ini poinnya menjelaskan bahwa tingkat resiko kesalahan penyajian material yang akan dinilai oleh auditor itu tuh rendah dan bukti substantifnya sendiri itu dapat diakumulasikan untuk memberikan bukti yang sudah cukup. Sehingga untuk auditing standar dari US sendiri dapat dilaksanakan konfirmasi ini bila ada keadaan daripada ketiga hal ini, maka bisa dapat digunakan sebagai confirmation account receivable. Nah, jika auditor ini memutuskan untuk tidak mengkonfirmasi piutang yang material daripada penyajian materialnya, maka justifikasi untuk melakukannya itu harus didokumentasikan dalam file audit. Nah, sedangkan kan audit standar dari Amerika sendiri itu kan mengharuskan penggunaan konfirmasi untuk piutang dalam banyak keadaan. Nah, dan mereka juga standar auditor internasional ini menyarankan untuk
supaya tidak terlalu menggunakan diharuskan menggunakan daripada konfirmasi ini seperti itu. Dan ini sebenarnya menurut saya sendiri adalah, dan di buku juga diterterakan bahwa ada sedikit perbedaan ya antara persyaratan Amerika Serikat dan internasional standar audit yang sudah saya sedikit jelaskan tadi. Karena kan Amerika Standard ini mengharuskan penggunaan konfirmasi untuk piutang dalam banyak keadaan ketika kita mau mengaudit. Sedangkan standar audit internasional itu menyarankan untuk tidak harus digunakan begitu. Nah, mungkin ya nanti akan ada perluasan penggunaan konfirmasi dengan kemungkinan menghilangkan pengecualian yang disebutkan di atas, yang 3 tadi, dan juga mungkin memperluas jenis piutang yang harus kita konfirmasi ketika menggunakan confirmation account receivables. In performing confirmation procedures, the auditor must first decide the type of confirmation to use. Jadi, ketika untuk menjalankan dari prosedur konfirmasi sendiri, auditor di sini harus memilih tipe apa yang akan digunakan untuk menjalankan konfirmasi ini. Topik yang akan kita bicarakan ada 8 pada hari ini. Yang pertama itu positive confirmation, negative confirmation, sample size, selection of the items for testing, subsequent cash receipts, duplicate sales invoice, shipping documents, and correspondence with the client. So this is the topic that we are going to talk. And the first one, as I told before, about in performing confirmation procedures, the auditor must first decide the type of confirmation to use. Jadi di sini auditor harus menentukan terlebih dahulu tipe daripada konfirmasi yang akan digunakan. Maka untuk confirmation ini sendiri ada 2 tipe, yaitu yang pertama adalah a positive confirmation. Nah, a positive confirmation ini adalah is a communication addressed to the debtor requesting the recipient to confirm directly whether the balance as stated on the confirmation request is correct or incorrect. Jadi seperti kalau misalnya auditor mau mengkonfirmasi begitu peralamatan daripada perutangan request yang dimunculkan untuk mengkonfirmasi apakah sebenarnya data yang ditampilkan pada material yang akan kita gunakan untuk diaudit itu adalah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak mungkin melenceng seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa itu correct or incorrect. Dan ini adalah salah satu contoh dari positive confirmation. Dan positive confirmation ini juga terbagi jadi beberapa. Yang pertama itu adalah namanya formulir konfirmasi kosong. Formulir konfirmasi kosong ini adalah jenis konfirmasi positif yang tidak mencantumkan jumlah pada konfirmasi, tetapi dia meminta penerima untuk mengisi saldo atau memberikan informasi lainnya. Jadi diisi sendiri oleh daripada orang yang penerima untuk mengisi saldo tersebut. Karena formulir kosong ini memerlukan penerima untuk menentukan informasi yang diminta, mereka dianggap lebih dapat diandalkan daripada konfirmasi yang menyertakan informasi saldo, sehingga bisa disebut sebagai positive confirmation. Formulir kosong ini sebenarnya jarang digunakan ya dalam praktek, karena seringkali menghasilkan tingkat respon yang lebih rendah juga, karena kurangnya memang perhatian pada bagian yang ketika mereka memberikan penerima untuk mengisi saldo atau memberikan informasi lainnya pada surat formulir kosong konfirmasi tersebut. Dan yang kedua itu adalah konfirmasi faktur atau invoice. Mungkin kita tahu ya beberapa dari pengalaman mungkin pernah bekerja atau mungkin sudah sering mendengar daripada kita belajar auditing tentang invoice. Dan invoice ini adalah konfirmasi faktur dalam bahasa Indonesia,
Dan konfirmasi fakturnya adalah jenis konfirmasi positif lain. Jadi a positive confirmation salah satu adalah invoice confirmation, di mana informasi konfirmasi faktur ini adalah faktur ini dikonfirmasi dengan yang isinya bukan seluruh saldo piutang pelanggan. Jadi banyak pelanggan menggunakan sistem voucher yang memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi faktur individu tetapi tidak menyeimbangkan informasi. Nah, hal ini mengakibatkan penggunaan konfirmasi faktur ini dapat meningkatkan tingkat tanggapan konfirmasi, sehingga hal ini bisa lebih akurat dibandingkan formulir konfirmasi kosong tadi yang memang jarang digunakan. Namun ya karena bedanya dengan daripada formulir konfirmasi kosong tadi, konfirmasi faktur ini memiliki sedikit kerugian karena tidak secara langsung dikonfirmasikan saldo akhirnya. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah negative confirmation. Negative confirmation is also addressed to the debtor but requests a response only when the debtor disagrees with the stated amount. With a negative confirmation, failure to reply must be regarded as a correct response, even though the debtor may have ignored the confirmation gadget. Ketika berhubungan dengan negative confirmation ini adalah pasti sudah tentu bertentangan dengan yang kita tahu daripada positive confirmation tadi. Memang betul bahwa ini juga langsung dialamatkan kepada debtor yang memberikan request, tapi bisa jadi debtor ini tidak setuju dengan jumlah yang kita terterakan pada konfirmasi tersebut. Dan ini juga sebenarnya tanggapan debiturnya itu bisa jadi tidak sesuai, maksudnya tidak dia konfirmasi bahwa dia setuju dengan jumlah yang ditentukan di pada konfirmasi tersebut. Dengan konfirmasi negatif juga, kegagalan menjawab itu sebenarnya harus dianggap sebagai tanggapan yang benar, meskipun debitur mungkin mengabaikan permintaan konfirmasi tersebut. Nah, negatif confirmation ini sendiri sebenarnya kurang seperti ada perhatian lebih daripada standar audit untuk penggunaan daripada negative confirmation ini. Terlebih dahulu kita akan membahas apa sebenarnya standar audit dalam penggunaan negative confirmation ini. Standar audit menyatakan penggunaan confirmation ini hanya diterima jika terjadi ada beberapa kondisi daripada ketika kita mau mengkonfirmasi daripada pengauditan yang sedang kita laksanakan. Yang pertama ini adalah auditor sendiri sudah memastikan dan sudah menilai resiko salah penyajian informasinya rendah. Sehingga ketika mereka mau mengkonfirmasi daripada data yang sedang disajikan bahwa memang itu sudah rendah resiko. Dan yang selanjutnya itu sudah ada bukti yang cukup tepat antara efektivitas kegiatan operasionalnya dengan prosedur konfirmasi yang disajikan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita mau menilai pengkonfirmasian daripada data atau material yang kita terima, itu harus sesuai dengan kegiatan yang memang terjadi di operasional dengan data yang mereka terterakan pada konfirmasi data penyajian materialnya. Lalu, yang kedua adalah populasi item yang kita gunakan di dalam negatif konfirmasi ini tuh harus terdiri dari jumlah saldo akun atau besarnya saldo akun, transaksi, atau item-item kecil dan homogen yang mungkin memang membutuhkan perhatian lebih. Lalu yang ketiga itu di sini auditor harus auditor di sini tuh nggak boleh mengharapkan tingkat pengecualian yang rendah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah auditor sendiri itu harus yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi ini akan memberikan pertimbangan yang memadai. Jadi ketika kita memberikan negative confirmation kepada penerima permintaan, mereka bisa memberikan pertimbangan yang memadai untuk daripada negative confirmation ini sendiri. Dan sebenarnya negative confirmation ini seringnya digunakan kepada pengauditan rumah sakit, toko retail, bank,
industri yang piutangnya masih dari masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah sampling decision. Sampling, sample size. The major factors affecting sample size for confirming accounts receivable fall into several categories and include the following. Number one is performance materiality, performance dari materiality-nya sendiri. Lalu yang kedua inherent risk, relative size of total accounts receivable, number of account, prior year result, and expected misstatement. Jadi performance materiality ini harus menyajikan inherent risk ini harus menyajikan relative size of total account receivable, number of account-nya, prior year results, and expected misstatement. Lalu yang selanjutnya adalah resiko pengontrolan atau control risk, dan yang keempat adalah achieve detection risk from other substantive tests, extent and result of substantive test of transaction, substantive analytical procedure, and other test of details. Jadi ada substantive test yang harus memang kita bisa mendetek resikonya dari substantif tersebut. Lalu yang terakhir adalah type of confirmation, di mana negative normally requires a larger sample size. And for your information, daripada konfirmasi yang sudah kita bahas tadi, yang negatif dan positif, biasanya negatif ini lebih murah karena tidak perlu dilakukan konfirmasi 2 kali dibandingkan dengan yang positif. Sehingga negatif ini memang salah satu confirmation yang termasuk kegiatannya murah jika digunakan dalam pengauditan. Lalu sampling yang selanjutnya adalah selection of the items for testing. Some type of stratification is desirable with most confirmation. In a typical approach to stratification for selecting the balances for confirmation, an auditor considers both the dollar size of individual account and the length of time an account has been outstanding. And the next is follow up on non-response. Follow up on non-response ini terjadi ketika seperti contohnya negatif confirmation, bahwa kita perlu adanya follow up daripada non-response. Ketika tidak ada non-response harus kita follow up, dan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah subsequent cash receipt, di mana evidence of the receipt of cash subsequent to the confirmation date includes examining remittance advice and entries in the cash receipt records, or perhaps even subsequent credits in the account receivable master file. Di mana yang dimaksudkan adalah bukti penerimaan utang tunai setelah dikonfirmasi itu adalah termasuk tanggal memeriksa nasihat pengiriman uang, jadi tanggal memeriksa pengiriman uangnya, entry dalam catatan penerimaan kas daripada perusahaan sendiri yang sedang kita audit, atau bahkan kredit berikutnya dalam file piutang induk daripada perusahaan itu tersendiri. Lalu yang selanjutnya adalah duplicate sales invoice. These are useful in verifying the actual issuance of a sale invoice and the actual date of the billing. Di mana kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, duplicate sales invoice ini berguna dalam memverifikasi penerbitan aktual penjualan faktur dan tanggal sebenarnya daripada penagihan. Sehingga kita bisa tahu tanggal sebenarnya penagihannya dan tanggal daripada sebenarnya di luar dari penagihan tersebut. Dan yang ketiga adalah shipping documents. These are important in establishing whether the shipment was actually made and as a test of cut-off. Di mana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ini penting dalam menentukan apakah pengiriman itu benar-benar dibuat dan sebagai uji batas. Jadi shipping dokumen ini kita jadi tahu bahwa kalau misalnya ada prosedur pengiriman, kita tuh bisa mengetahui bahwa pengiriman itu benar-benar dibuat atau tidak. Dan itu sebagai uji batas. Bayangkan jika terjadi pengiriman yang melewati batas, kita harus mengkonfirmasi hal tersebut untuk mengetahui bahwa terjadinya kecurangan atau tidak. Lalu yang keempat adalah correspondence with the client. Usually, the auditor does not need to review correspondence as a part of alternative procedures, but correspondence can be used to discover dispute and questionable receivables not uncovered by other means. Sebenarnya,
auditor itu nggak terlalu penting untuk mereview correspondence itu untuk jadi alternatif bagian daripada prosedur ini. Tapi correspondence sendiri di sini bisa membantu kita untuk menemukan piutang yang mungkin disengketakan atau mungkin dapat kita pertanyakan begitu dari jumlah piutang yang ditertera dan yang kita nggak bisa dapat temukan cara lain, sehingga kita akan gunakan correspondence with the client. Lalu yang selanjutnya adalah analysis of differences. Di sini ada sekitar 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, payment has already been made. Reported differences typically arise when the customer has made a payment before the confirmation date, but the client has not received the payment in time for recording before the confirmation date. Such instances should be carefully investigated to determine the possibility of cash receipt, cut-off misstatement, lapping, or a theft of cash. Di sini dikatakan bahwa ketika permintaan dikonfirmasi oleh pelanggan, auditor sendiri harus menentukan alasan perbedaan dari pelaporan tanggalnya. Jadi kita harus tahu bahwa payment has already been made ini itu pelanggan ini sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi. Jadi klien tapi belum menerima pembayaran tepat waktu untuk pencatatan sebelum tanggal konfirmasi tersebut. Nah, contoh seperti ini perlu diselidiki dengan hati-hati karena dapat terjadi kesalahan penyajian saldo piutang. Lalu mungkin ada pemotongan penerimaan kas, ada lapping atau pencurian uang tunai. Lalu yang selanjutnya adalah goods have not been received. These differences typically result because the client records the sale at the date of shipment and the customer records the acquisition when the goods are received. The time that the goods are in the transit is often the cause of differences reported on confirmations. This should be investigated to determine the possibility of the customer not receiving the goods at all or the existence of the cut-off misstatement on the client records. Perbedaan yang ini lebih kepada biasanya klien ini mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisinya saat barang diterima. Nah, waktu pengiriman barang ini kan seringkali menjadi penyebab perbedaan yang dilaporkan dalam data konfirmasi. Sehingga hal ini harus kita selidiki untuk menentukan kemungkinan pelanggan tidak menerima barang sama sekali atau adanya kesalahan penyajian batas pada catatan klien. Nah, bayangkan klien mencatat penjualan itu pada tanggal pengiriman, sedangkan pelanggan mencatatnya saat barang diterima. Sehingga hal ini perlu kita selidiki apakah waktu pengiriman barang ini ada terjadi penyebab perbedaannya yang dilaporkan dalam konfirmasi data yang kita konfirmasi. Lalu yang selanjutnya adalah the goods have been returned. The client's failure to record a credit memo could have resulted from timing differences or the improper recording of sales returns and allowance. Like other differences, this must be investigated. Nah, dibandingkan perbedaan yang sebelumnya, the goods have been returned ini adalah kegagalan klien untuk mencatat nota kredit dapat disebabkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan tunjangan penjualan yang tepat. Nah, seperti perbedaan sebelum-sebelumnya, the goods have been returned ini benar-benar harus diinvestigasi. Kenapa? Di sini klien atau perusahaan yang sedang kita audit ini bisa saja mencatat nota kredit yang sebenarnya disebabkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan tunjangan penjualan yang kurang tepat, sehingga kita harus melakukan investigasi untuk mengkonfirmasi apakah data ini benar atau tidak. Yang terakhir adalah clerical errors and dispute amounts. The most likely types of reported differences in a client's records are when the customer states that there is an error in the price charge for the goods are damaged,
the proper quantity of goods was not received, and so forth. These differences must be investigated to determine whether the client is in error and the amount of the error. Nah, jenis perbedaan yang paling terakhir ini mungkin dilaporkan dalam catatan klien adalah ketika pelanggan menyatakan bahwa ada kesalahan dalam harga yang dibebankan untuk barang rusak, jumlah barang yang tidak tepat. Jadi klien atau perusahaan yang sedang kita audit ini menunjukkan data bahwa mereka memberikan barang kepada pelanggan namun harganya lebih dibebankan, barangnya rusak, jumlah barang tidak tepat sesuai dengan yang diterima. Dan ada banyak lain mungkin yang kita tahu daripada pengiriman barang kepada pelanggan ini ada kecurangan. Dan perbedaan yang keempat ini juga harus diselidiki untuk menentukan apakah klien salah dan jumlah kesalahannya. Jadi kita bisa tahu apakah mungkin ternyata ada kerusakan barang atau ternyata jumlah barangnya melebihi atau kekurangan ketika terjadi penjualan ini. Penjualan daripada barang ini antara klien dengan pelanggannya. Jadi, setelah kita membahas ini semua, kita tahu bahwa tugas auditor memang benar-benar luar biasa. Bahwa auditor harus mengkonfirmasi apakah dia akan menggunakan confirmation negatif ataupun positif. Juga harus menentukan sampling size yang akan digunakan dan juga ada beberapa type differences yang akan kita gunakan dalam pengauditan klien kita. Sekian topik yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih. Semoga teman-teman dan saudara-saudara yang menonton boleh mengerti dan mendapat sedikit ilmu yang bisa saya bagikan daripada audit 2. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau komentar, kamu boleh temukan saya di Instagram saya Yohan Gabe atau boleh kontak saya di email saya yohanroisgabe16@gmail.com. Sampai jumpa pada minggu depan di video selanjutnya.